tidak membunuhmu. Maaf kepada arwah di Bukit Kucing Liar. Yun Er. Ibu. Jangan bersedih, Yu King. Tidak ada kabar juga merupakan kabar baik. Oh iya, penjaga rumahmu. Zhao Liang, aku sudah menemukannya. Sudah diatur untuk tinggal. Saya sudah tahu. Aku merasa tenang ada kamu di sampingku. Aku hanya menunggu kabar baik. Kakak ipar. Orang-orang dari Desa Xiao dan Bukit Kucing Liar sudah datang. Mereka bilang ingin berterima kasih padamu. Para saudara sekampung. Peristiwa hari ini. Kalian juga tidak perlu berterima kasih padaku. Sebenarnya, kita di Lembah Penggiling. Sama sekali tidak perlu mengalami kesulitan besar ini. Ada orang yang membawa pasukan pemberontak masuk. Yang menyebabkan begitu banyak warga desa terbunuh. Orang itu, aku percaya dia sendiri tahu. Semoga dia berani tampil. Memberi penjelasan kepada semua orang. Siapa bajingan itu? Yang membawa pasukan pemberontak ke Lembah Penggiling. Aku jadi bingung. Lembah Penggiling kita begitu terpencil. Bagaimana pasukan pemberontak bisa tahu tempat ini? Ternyata ada pengkhianat. Siapa dia? Harus memberi kita penjelasan. Ini adalah. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Ini adalah Yulu dari hutan kucing liar. Yang membawa pemberontak masuk. Yulu. Mengapa harus melakukan hal yang begitu kejam dan tidak berperi kemanusiaan? Apa manfaatnya bagi kamu melakukan ini? Yulu, kamu bingung. Berapa banyak orang yang akan kamu bunuh dengan cara ini? Saya melakukan ini. Juga untuk melindungi hutan kucing liar kita. Tapi bagaimana dengan anak saya? Anak saya masih terikat di pohon. Kamu benar-benar berpegang pada prinsip. Kalian untuk hutan kucing liar kalian. Mengorbankan kita di Shangi dan Desa Xiao. Yulu, meskipun kamu tidak membantu kami, tidak seharusnya membawa serigala ke rumah, kan? Anak kedua di keluargamu. Telah dibunuh karena kebodohanmu. Ini salah saya. Saya seharusnya tidak memberitahu pemberontak. Tapi anak saya sudah mati. Apakah kalian masih tidak puas? Kamu kehilangan satu anak. Di hutan kucing liar, lebih dari 40 orang tewas. Ada apa? Kamu masih merasa teraniaya? Saran saya adalah, keluarga Yu kalian. Mengakhiri hidup sebagai permohonan maaf. Memberikan penjelasan kepada semua orang. Saya tidak terima. Ini salahku. Tapi tidak sampai begitu. Mari kita bayar dengan nyawa. Lagi pula, saya juga kepala desa. Apa hak Anda memanggilku untuk membayar dengan nyawa? Memberimu untuk membayar dengan nyawa. Ini adalah kesempatan untukmu mendapatkan penebusan. Karena kamu tidak menghargainya. Aku akan mengantarmu. Semua pemberontak dari Mao Tangpu sudah kami bunuh semua. Ini juga bisa dianggap sebagai penjelasan untuk warga Yemaoling. Sebuah penjelasan. Semoga semua orang bisa menjaga rahasia. Jangan lakukan hal bodoh lagi. Gunung. Tidak mungkin. Tapi selama pemberontak di Guangzhou County masih ada. Pemberontak masih ada. Krisis belum teratasi. Jadi kita harus bersatu. Oleh karena itu saya sarankan. Mulai hari ini, 3 desa bergabung. Kita membentuk pasukan pertahanan. Melindungi lembah Nianzi kita. Apakah ada pendapat dari semua? Kepala Desa Lin. Jika bukan karena kamu mengirim pesan diam-diam hari ini. Desa Xiao kami mungkin. Kemalangan juga bisa terjadi. Kamu adalah penyelamat kami. Kami semua mendengarkanmu. Kami di Desa Xiao semua mendengarkanmu. Karena tidak ada keberatan dari semua orang. 3 desa bergabung menjadi 1 desa. Selanjutnya adalah mengorganisir sebuah pasukan pengawal padi. Semoga semua orang dapat berpartisipasi dengan antusias. Tentu saja, penduduk desa yang berpartisipasi dengan antusias. Setiap hari bisa mendapatkan 1 pon makanan. Dan 1 pon daging. Penduduk desa yang tidak berpartisipasi. Setiap rumah harus 10 pon makanan. Baik. Pasukan pengawal padi telah dibentuk. Cepat atau lambat akan diperhatikan oleh pasukan pemberontak di luar. Lebih baik menunggu beberapa waktu untuk latihan. Sebelum melakukan serangan yang aktif. Ada apa? Kalian memanggilku dengan terburu-buru. Itu kalian berdua. Penyakit dingin di perutnya kambuh lagi. Aduh, sebelumnya kamu. Aku dulu. Coba ceritakan. Katakan. Saya. Berkata apa? Ah, sungguh. Kakak Yun. Kamu bilang. Dr. Lin. Sebelumnya. Tak seorang pun dari orang tua mereka ada di sekitar. Jadi, urusan pernikahan saya. Saya tidak berani mengambil keputusan sendiri. Tapi hari ini. Saya sudah bertanya kepada ibu saya. Dia bilang. Kamu adalah orang yang mampu. Orang yang bertanggung jawab. Jadi. Kita semua harus menikah denganmu. Ah. Kalian. Benar-benar bersedia menjadi istriku. Ayo. Kami semua sudah memutuskan. Jadi jangan berlama-lama. Ayo cepat datang. Sudah berhasil. Wei. Kamu di hatiku. Semuanya sama. Ini masih bisa diterima. Suamiku. Berperang adalah hal yang sangat kejam. Apakah kamu benar-benar ingin membentuk pasukanku? Selain itu, apalagi yang bisa kamu lakukan? Yang bisa melindungi semua orang dengan aman. Istana tidak berusaha untuk maju.
Memperkerjakan kembali pejabat korup. Cuaca ini kering. Benar-benar tidak memberi orang jalan hidup. Jadi, harus lebih berbuat. Dunia ini, yang terpisah pasti akan bersatu. Yang bersatu pasti akan terpisah. Ingin mengakhiri perang. Ingin agar rakyat hidup dengan baik. Harus ada seseorang yang berdiri. Harapan. Saya orangnya. Suamiku. Apakah kamu ingin? Benar. Semua raja yang berontak bisa. Kenapa kita tidak bisa? Suamiku. Aku tidak menyangka. Kamu ternyata memiliki ambisi sebesar ini. Ling Wei pasti akan berusaha sekuat tenaga. Membantu suamiku mewujudkan cita-cita ini. Suami istri bersatu. Keuntungannya sangat besar. Terdeteksi bahwa kamu dengan Lu Yun, Wang Yuking telah menjadi pasangan resmi. Anggota keluarga 2. Hadiah ladang obat 10 MU. Ladang subur 10 MU. Ruang pribadi diperbesar 2 kali lipat. Kartu identitas pedagang tingkat master. Sekarang kita semua sudah menjadi satu keluarga. Aku punya sesuatu. Ingin jujur kepada semua. Suamiku. Jika ada yang ingin kamu katakan, langsung saja. Lihat ini. Ini apa? Tidak benar. Ini bukan intinya. Suamiku. Bagaimana kamu bisa mengubahnya? Apa kamu bisa sulap? Sebenarnya saya memiliki kemampuan sebesar ini. Itu karena saya memiliki seorang guru dewa. Kemampuan saya ini. Dia mengajarkannya dalam mimpi. Saya bilang, kakak ipar. Bagaimana kamu selalu bisa? Dengan mudah mengubah beberapa makanan dan daging. Teknik itu disebut rahasia di lengan. Itu juga diajarkan oleh guru dewa saya. Oh. Jadi sebelumnya saat melihat kamu menggunakan teknik pedang angin, saya bahkan mengira saya salah lihat. Maaf saya tidak bertanya padamu. Itu karena guru dewa melihat kemampuanmu tinggi. Jadi dia membiarkan saya belajar dalam semalam. Suamiku, kamu benar-benar hebat ya. Ternyata ada seorang guru dewa di sini. Panggil suami. Suami. Jadi, bisakah kamu memanggil guru dewa kamu untuk keluar, agar kita juga bisa bertemu dengannya? Di mana guru abadi? Semua orang tidak bisa melihatnya. Karena hanya ketika saya tidur, saya bisa memimpikannya. Tapi guru dewa memiliki sesuatu yang ingin diberikan kepada semua orang. Wah, ini apa? Ini disebut anggur. Ini adalah sebuah buah yang sangat enak. Benar-benar enak sekali. Ini adalah buah yang menyegarkan dan menghilangkan dahaga. Memang enak. Iya, ini semua berkat suami. Suami memang sangat berbakat. Terima kasih suami. Guru. Murid datang padamu. Guru. Akhirnya bisa menemukannya. Kuang Liang. Salam hormat kepada guru. Ayo bangun. Jangan menangis. Xiao Zi memanggil nenek guru. Xiao Zi sudah bertemu nenek guru. Guru besar terlihat lebih muda dari yang dibayangkan. Bahkan lebih tampan. Saya yang belum genap 30 tahun. Sudah harus menjadi nenek moyang orang lain. Itu tidak pantas, kan? Guru. Kamu tidak ingin mengakui murid, kan? Bukan. Tidak. Saya kebetulan ingin membentuk tim medis. Anda yang bertanggung jawab. Pas sekali. Tidak masalah. Bukankah itu hanya tim medis? Paket. Serahkan pada saya. Tapi, guru. Apa itu tim medis? Kurasa waktu sudah hampir tiba. Pemberontak seharusnya sudah menyadari kehilangan satu basis. Mereka seharusnya hampir sampai. Datanglah, silakan. Kebetulan ingin mencoba sendiri. Tim khusus rubah perak yang saya latih. Tidak menyangka. Usulan saya. Kamu menggunakan waktu 1 bulan. Dan berhasil dengan sempurna. Wei. Memiliki kamu adalah keberuntungan saya. Suami. Tidak perlu sungkan dengan saya. Selesai. Kepala keluarga. Gambar yang kamu berikan kepada saya. Akhirnya berhasil diteliti. Memang bagus. Wei. Ambil untukmu. Tim khusus rubah perak. Sudah siap semua. Dengan senjata yang hebat seperti ini, kita pasti bisa menang tanpa henti. Tuan rumah. Seseorang datang dari luar lembah ke sini. Baik. Datangnya tepat pada waktunya. Pas untuk mencoba. Tim khusus kita dan senjata Zhuge. Suamiku. Ling Wei mengajukan diri untuk memimpin pertempuran. Wei. Pasti akan aman. Suamiku. Mengapa Wei belum kembali? Jangan khawatir. Kita harus percaya pada Wei. Suamiku, aku sudah kembali. Kamu. Ada apa denganmu? Kalah. Ada apa? Kalah. Itu. Maka kita cepat-cepat berkemas. Bersembunyi di gunung. Lalu pindah lagi. Tidak ada. Tim khusus Silver Fox meraih kemenangan besar. Tuan rumah tenanglah. Kami menggunakan senjata Zhuge yang diberikan oleh tuan rumah. Menghancurkan semua pemberontak itu. Lalu, bagaimana dengan kaptenmu? Memimpin dia. Tadi di jalan pulang. Menginjak batu. Ke Seleo. Kucing gunung.
Ayo, pahlawan besar. Tuan Timur, informasi di sini mengatakan, Guangro mengerahkan 20.000 pemberontak, pergi menyerang sebuah desa. Saya sudah bertanya secara rinci kepada pengintai. Memang pergi untuk menyerang sebuah yang disebut desa di Lembah Gilingan. Dan itu gagal. Apa? 20.000 orang. Namun tidak bisa mengalahkan sebuah desa kecil. Kepala keluarga. Ini mungkin adalah rakyat biasa. Pasukan yang terorganisir secara sukarela. Ternyata ada bakat seperti ini. Maka kita juga harus mengenal mereka, pemimpin mereka. Lihat apakah bisa berguna bagi saya. Sial, sebuah desa kecil. Ternyata membuat kita kehilangan begitu banyak orang. Raja Ding, silakan lihat. Orang-orang di dalam lembah itu menggunakan senjata seperti ini. Senjata ini, meskipun jumlah mereka sedikit, namun senjata ini memiliki kecepatan tembak yang sangat cepat. Orang-orang kita sama sekali tidak bisa mendekat. Jika orang-orang ini tidak dihapus, bagi kita, Guangro, selalu menjadi ancaman. Jenderal San, apakah Anda memiliki rencana yang baik? Kita bisa menyerah. Kita bisa menyerah. Telah membunuh begitu banyak orang saya, membuat saya menyerah. Raja Ding, selama dia menyerah, hidup atau mati, bukankah itu tergantung pada kita? Itu masuk akal. Tunggu saya untuk mengurus ini. Gambar senjata tembakan beruntun. Ditipu. Bunuh dia. Beri makan anjing. Menurutmu, siapa yang harus dikirim untuk menyerah? Dua lebih cocok, ya? Menurut saya, mengirim Lei Tong lebih cocok. Dia baru saja terjebak, bergabung di bawah komando saya. Jika ada niat yang tidak baik, bukankah itu sama dengan melepaskan harimau ke gunung? Raja Ding, aku mendengar tentang Lei Tong. Orang ini sangat setia. Dia memiliki 800 prajurit di bawahnya. Di tangan kita. Dia pasti tidak berani memberontak. Dan jika dia keluar, dia akan dicap oleh orang-orang sebagai milik Anda. Dia akan patuh melayani Anda. Baik, rencana ini sangat cerdik. Kalian ingin saya pergi untuk menyerah orang-orang di lembah. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya? Saya hanya singgah sementara di sini, kan? Jenderal Lei sangat setia. Rasanya demi 800 saudara Anda, dia juga tidak akan menolak permintaan kecil Raja Ding ini, ya? Kamu, Lei Tong, kami memberi kamu 1 jam. Jika dalam 1 jam kamu belum kembali, konsekuensinya kamu sudah tahu. Kepala keluarga. Seseorang datang. Dia bilang namanya Lei Tong. Dia datang untuk membujuk menyerah. Itu dia. Apakah kamu mengenalnya? Lei Tong adalah keturunan jenderal terkenal. Dia sangat mahir dengan senjata keluarga Lei. Sayangnya, dalam 2 tahun terakhir dia dijebak oleh pejabat istana. Dia dibuang ke perbatasan. Istana tidak memberinya 1 prajurit pun. Dalam 2 tahun terakhir, Lei Tong mengandalkan 8.000 mantan bawahannya. Bertahan di perbatasan. Mantan bawahan itu sekarang tersisa kurang dari 1.000 orang. Jadi, dia juga terpaksa, hingga akhirnya bergabung dengan Raja Ding. Saya tidak bisa membenci orang seperti ini. Seorang yang setia dan berprinsip. Seorang jenderal yang kuat dan berani datang untuk membujuk menyerah. Sepertinya, saya tidak bisa menolak. Bawa dia kemari. Lei Tong, tidak tahu siapa yang memimpin di sini. Saya telah lama mengagumi nama Jenderal Lei. Saya Lin Mo. Saya adalah kepala desa di sini. Saya yang bertanggung jawab di sini. Tuan Muda Lin, pahlawan muda. Lei Tong sangat terkesan. Tentara penjahat meminta saya masuk ke lembah untuk membujuk menyerah. Namun, saya tidak ingin melakukan itu. Baru-baru ini saya tahu ada 2 orang. Menerima banyak pengungsi yang menderita dari Kabupaten Guangro. Semoga keduanya dapat terus bertahan. Jenderal Lei melakukan ini. Tidak takut dituduh oleh pasukan pemberontak. Mereka menyuruh saya untuk membujuk menyerah. Saya sudah datang. Bukan saya tidak membujuk, tetapi kalian yang tidak menyerah. Benar, kan? Jadi mengapa tidak? Langsung membunuh pemimpin pemberontak. Untuk menunjukkan bahwa kalian tidak bersalah. Setiap kali aku mendekati Liu Ji, saya tidak bisa membawa senjata. Jika saya memberikanmu sebuah senjata, berapa peluangmu untuk menyerang? Berikan saya senjata. Saya tidak mengerti maksudmu. Seperti ini. Bagaimana kamu melakukan ini? Maksud saya adalah, setelah kamu mendekatinya, aku akan memberimu senjata lagi. Seperti ini. Sepenuhnya. Tetapi maaf, saya bodoh. Saya masih tidak mengerti arti dari Tuan Muda Lin. Aku pergi keluar bersamamu. Berbohong bahwa saya menerima tawaran menyerah. Kemudian mendekati Liu Ji dengan nama memberikan hadiah. Mendekati Liu Ji. Pada saat itu perhatian semua orang pasti akan tertuju pada saya. Kemudian kamu mendekati Liu Ji. Saat yang tepat, langsung memberimu senjata. Suamiku, rencana ini terlalu berisiko. Saya tidak setuju. Tuan Lin, saya juga tidak bisa bekerja sama denganmu. Apa maksud Jenderal Lei ini? Di sekitar Raja Ding tidak kekurangan ahli yang membantu. Setelah membunuh Pangeran Ding, kemungkinan besar kita berdua, mereka juga akan dibunuh. Dan 842 prajurit saya akan menghadapi eksekusi oleh pasukan pemberontak. Jadi, saya punya saran yang lebih baik.
Suamiku, apa yang dikatakan Jenderal Lei masih terlalu berbahaya. Lebih baik kita pikirkan lagi. Wei Wei, kamu juga tahu ini yang harus saya lakukan. Di rumah hanya kamu yang bisa menjaga. Jangan beritahu mereka. Jika mereka tahu, mereka akan ikut khawatir. Baiklah, saya sudah tahu. Kakak ipar, cepat datang lihat kakak. Dia sudah muntah lagi. Kakak ipar, kakak sudah muntah beberapa kali hari ini. Oh benar, benar-benar. Hari ini, kakak Hi. Begitu dia makan yogurt, dia langsung muntah. Dan sebelumnya dia tidak makan makanan pedas. Hari ini dia makan banyak sekaligus. Si Hiji sudah sakit. Kamu masih bisa tertawa. Tidak sakit. Xiaohe sedang hamil. Ah, benarkah? Suamiku. Kamu. Apa kamu tidak salah? Kamu harus percaya pada keterampilan medis suamimu. Kamu tidak suka asam tapi suka pedas. Apa yang kamu hamil kemungkinan besar adalah seorang gadis. Gadis? Iya. Gadis itu baik. Putri adalah pelindung kecil ayah. Dan juga, tidak peduli apakah kamu melahirkan anak laki-laki atau perempuan. Keduanya adalah pahlawan keluarga kita. Nah, Xiaohi sudah memberi kalian contoh. Anda juga harus berusaha untuk itu. Untuk segera berkontribusi pada keluarga kita. Tahu tidak? Itu suamiku. Wei Wei, ada apa denganmu? Ya, Vivi. Suamiku belum kembali. Kamu juga tampak tidak tenang. Sebenarnya, suamiku hari ini pergi dengan Jenderal Lei. Pergi untuk membunuh Raja Ding. Di samping Raja Ding, banyak ahli yang berkumpul. Nah, apakah dia akan dalam bahaya? Yu King, jangan bicara sembarangan. Suamiku pasti akan baik-baik saja. Iya, dan juga, kakak ipar memiliki guru dewa yang melindungi. Benar, sebenarnya, suamiku tidak mengizinkan aku memberitahumu. Tapi kalian tenang saja. Jika suamiku benar-benar tidak kembali, aku Ling Wei, meski harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan membalas dendam untuk suamiku. Kamu benar. Jika tidak ada suamiku, kita juga tidak mungkin hidup sebaik ini. Jika suamiku hilang, maka aku pasti akan mati. Aku, Lu Yun, juga tidak akan hidup sendiri. Aduh, kalian jangan begitu pesimis. Apakah kamu tidak menyadarinya? Suamiku selalu bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan? Kepala keluarga telah kembali. Suamiku, kenapa wajahmu berdarah? Apakah kamu baik-baik saja? Itu semua darah orang lain. Baiklah jika tidak ada masalah. Mengapa kalian semua seperti ini? Mata kalian merah-merah. Tidak sengaja menyipitkan mata. Bersama-sama menyipitkan mata. Kakak ipar, apakah Raja Ding sudah mati? Cepat ceritakan kepada kami. Oh, ternyata Jenderal Lei memang sangat hebat. Saat itu aku menyerahkan gambar alat panah Zuge. Semua orang mengikuti perhatian Wang. Semua tertuju pada gambar di tanganku. Kemudian saya langsung menggunakan sebuah jurus untuk mengubah keadaan. Melemparkan pedang kepada Jenderal Lei. Jenderal Lei segera bergerak dan memenggal. Kepala Raja Ding pun jatuh ke tanah. Lalu, bagaimana kalian bisa melarikan diri kembali? Melarikan diri. Kenapa harus melarikan diri? Saya dan Jenderal Lei membunuh jalan keluar. Bekerja sama dengan 800 pengawalnya. Mengusir tentara yang menjaga di luar lembah. Semua berhasil diusir. Jadi sekarang kita sementara aman. Sangat bagus. Jika berbicara tentang kali ini, saya memang harus berterima kasih kepada Xiaohi. Tetapi, saya tidak ikut bertempur. Ini karena guru dewa. Tahu bahwa kamu hamil. Sangat senang. Lalu, memberikan saya teknik sakti pelindung emas. Jadi saya tidak terluka sama sekali. Ternyata guru dewa suka. Keluarga kita menambah anggota baru. Tidak heran. Ketika kakak Yun dan Yu King menikah, guru memberikan kartu sakti. Sekarang hamil. Sekali lagi memberikan teknik sakti seperti ini. Maka kita juga harus berusaha lebih keras. Mulai sekarang, Lei Tong bersedia mengakui tuan muda sebagai pemimpin. Bersumpah untuk mengikuti sampai mati. Dengan bantuan Jenderal Lei, saya juga berharap kita bisa bersama-sama berkontribusi untuk rakyat di seluruh dunia. Segera mengakhiri masa kacau ini. Mengembalikan kedamaian kepada rakyat. Bersedia untuk melayani kepala keluarga. Tidak tahu kepala keluarga. Rencana langkah selanjutnya bagaimana? Sebenarnya, penghalang alami di lembah Nianzi. Meskipun 100.000 tentara datang menyerang, kita bisa tidur nyenyak tanpa khawatir. Namun, pengungsi yang datang untuk berlindung semakin banyak. Tempat di lembah ini hanya sebesar itu. Tidak bisa dihindari akan menjadi sempit. Jadi langkah selanjutnya saya ingin merebut kota Kabupaten Guangro. Kepala keluarga. Aku juga berpikir begitu. Tetapi meskipun kita banyak sekarang, sebenarnya, hanya ada beberapa ribu yang bisa berperang. Tidak ada peluang melawan lebih dari 10.000 orang. Saya dengar San yang sudah memimpin pasukan pemberontak mundur ke kota kabupaten. Mereka telah mengepung kota kabupaten. Tidak membiarkan siapapun masuk atau keluar. Namun, kita masih memiliki satu jalur bantuan. Kamu katakan begitu. Gubernur Qinshou mencari bantuan dari Qinshou. Menurut pengetahuan saya, pemberontak di sini adalah Qinshou yang memasukkan mereka. Mencari bantuan militer, bukan mencari bantuannya. Jadi begitu, apakah kamu ingin meminjam pasukan?
Tuan rumah, prajurit yang menjaga kota ini. Melihat orang langsung memeras. Prajurit Qin Shou ini, ternyata memang bukan orang baik. Ini malah menguntungkan kita. Qin Shou tidak baik sedangkan saya memiliki kebaikan besar. Kamu bilang rakyat akan memilih siapa? HMPH. Qin Shou tidak layak dibandingkan dengan tuan rumah. Tuan rumah, saya akan mulai dari sini. Jalan kecil di samping. Saya jamin selanjutnya. Membuat seluruh rakyat kota kabupaten tahu tentang nama baik Anda. Berhenti. Kamu ini melakukan apa? Sekali lihat sudah jelas bukan orang baik. Datanglah untuk diperiksa oleh tuan-tuan. Beritahu jenderal kalian. Saya ingin bertemu dengannya. Kamu ini siapa? Jenderal itu bisa ditemui sembarangan? Saya lihat pedangmu bagus. Disita. Ah. Tanganku. Adalah pemberontak. Cepat tangkap dia. Pemberontak. Cepat lari. Apa itu pemberontak? Jangan berisik tanpa alasan. Saya melihat orang itu bukan pemberontak. Hanya saja mereka ingin memerasnya. Tapi mereka gagal. Jadi mereka mencemarkan nama baiknya. Sig. Para prajurit ini. Setiap hari mengumpulkan harta di gerbang kota. Pemuda ini terlalu emosional. Masuk ke penjara kota. Dia ingin keluar tapi tidak bisa. Siapa yang berani membuat keributan di kota ini? Siapa yang berani membuat keributan di kota ini? Kepala gerbang. Saya melihat dia mencurigakan. Awalnya saya ingin bertanya padanya. Tak disangka dia tidak mau bekerja sama. Bahkan melukai tangan saya. Kepala gerbang. Jangan biarkan dia lolos. Barang yang tidak berguna. Cepat pergi. Anak buah yang buta. Telah menghina tamu terhormat. Mohon maaf. Saya melukai tangannya. Bukan karena dia menghina saya. Tapi karena mereka sebagai tentara menjaga kota. Namun menindas yang lemah. Memeras rakyat. Parasit seperti ini. If-i. Sudah lama dipenggal. Bagus sekali. Sebaiknya hancurkan parasit ini. Kepala sudah dipenggal. Katakanlah. Seandainya dia adalah bupati kita, itu akan bagus. Katakan. Datang dari lembah penggilingan. Itu adalah tempat apa itu? Bukankah ini Linmo? Aku tahu. Linmo ini. Namun dia adalah pahlawan besar. Saya datang hari ini untuk menyelamatkan rakyat seluruh kota kabupaten. Tentu saja termasuk Tuan Qin. Dan kehidupan Tuan Dongfang. Menyelamatkan nyawa kita. Lin Yixi. Mengapa berbicara dengan menakut-nakuti? Iya, Lin Yixi. Sekarang pasukan pemberontak sudah terpecah belah. Barbar di perbatasan juga tidak akan menjadi ancaman. Apakah kamu pikir saat ini mereka masih akan menjadi ancaman bagi kota kabupaten? Apakah mereka akan menimbulkan ancaman? Mengapa pahlawan tertawa? Saya tertawa karena anak buah Bupati Qin. Hanya sekumpulan orang yang berpikiran sempit. Apakah ini bukan menghina reputasi Bupati Qin? Jangan berpikir hanya karena kamu telah mengalahkan beberapa pemberontak. Itu berarti kamu hebat. Percaya atau tidak, saya sekarang bisa membunuhmu. Tentu saja saya percaya. Tapi saya rasa itu disayangkan. Sayang sekali apa? Sayang sekali, Panglima Qin sebenarnya memiliki kesempatan memanfaatkan saat saya mengalahkan pasukan pemberontak untuk sekaligus menaklukkan kota Guangzhou. Lin Yixi, tugas utama kita adalah mempertahankan kota kabupaten, mencegah invasi pasukan pemberontak, tidak memiliki tenaga untuk menaklukkan kota Guangzhou. Lin Yixi, apakah ada cara yang bagus? Saya memang memiliki cara untuk merebut kembali metode untuk kota Guangzhou, tapi kekuatan pasukan saya tidak cukup. Namun, kekuatan pasukan saya tidak cukup. Jadi, saya perlu Qin Shou meminjamkan beberapa pasukan kepada saya. Selama pertempuran, komando pasukan ini harus diserahkan kepada saya. Baik. Berapa banyak orang yang ingin kamu pinjam? Setidaknya 20.000. Semakin banyak semakin baik. Semakin banyak semakin baik. Jika berhasil, semua reputasi akan menjadi milik tuan rumah. Jika kita tidak bisa merebut kembali kota Kabupaten Guangzhou, dan membiarkan orang liar di perbatasan memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, maka kota kabupaten kita akan menghadapi pertempuran yang sulit. Lebih baik biarkan Lin Mo menanggung pekerjaan berat ini. Nama baik itu semua milik kepala keluarga. Jika kalah, semua celaan akan ditujukan padanya. Baik, saya paling banyak akan memberi kamu 8.000 orang. 8.000. 8.000. Itu juga bisa. Hehe. Setelah orang-orang itu berada di tangan saya, maka mereka hanya bisa menjadi milik saya. Apakah orang-orang sudah diatur? Harus memberi Lin Mo pelajaran pertama. Tuan rumah tenang saja. Chen Zuo memiliki keterampilan pedang yang luar biasa. Dia pernah sendirian di tengah ribuan pasukan, mengambil kepala jenderal musuh. Biarkan dia menghadapi Lin Mo, mengalahkan sedikit kesombongan Lin Mo. Itu juga akan baik untuk Lin Mo. Dapat digunakan oleh tuan rumah di masa depan. Baiklah. Aku pernah mendengar bahwa Tuan Muda Lin, dalam pertempuran di lembah Nianzi, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Keterampilan berperang yang luar biasa. Aku, Chen Zuo, dengan sengaja ingin belajar dari Bupati Lin. Ini juga untuk semua orang. Menari dengan pedang untuk meramaikan suasana. Bagaimana? Karena Jenderal Chen memiliki minat yang tinggi ini. Saya Lin. Aku akan menemanimu.
meminjam pedang untuk digunakan. Apa maksudmu ini? Menghadapi kamu. Satu tangan saja sudah cukup. Penjahat yang berani. Berani sekali berbicara seperti itu kepada Jenderal Chen. Kamu adalah yang pertama. Keterampilan pedang Jenderal Chen sudah mencapai puncaknya. Bertanding pedang dengan Jenderal Chen. Masih berani sombong seperti ini. Ini benar-benar mencari mati. Bisakah kita mulai? Kamu. Ini. Saya bahkan tidak melihat ini dengan jelas. Kapan dia menyerang? Dari awal hingga akhir. Tidak sekalipun menoleh. Chen Zhuo kalah seperti ini. Tuan rumah. Orang ini sangat sulit dipahami. Jangan bertindak sembarangan. Kali ini dengan pahlawan Lin memimpin. Membuat kami semua terkesan. Kali ini dipimpin oleh pahlawan Lin. Pasti bisa merebut kembali Guangro. Saya mengangkat gelas untuk pahlawan Lin. Mempersembahkan diri. Kepala keluarga. Qin Shou hanya mengirimkan sedikit orang ke sini. Bagaimana kita akan menyerang kota kabupaten? Lihatlah kota Guangro. Posisi Laiko dan Yan Zikou. Kota Guangro terjebak di tengah. Selama kita bisa menduduki Laiko terlebih dahulu, kita bisa membentuk posisi pengepungan. Pada saat itu, pasukan pemberontak tidak akan punya tempat untuk melarikan diri. Ternyata kepala keluarga sudah memiliki rencana yang cerdik. Pada saat itu, 800 orangmu dan 8.000 orang yang dipinjam dari Qin Han akan menyerang kota Guangro bersama-sama. Itu adalah pemimpin 8.000 orang, Qin Tai. Dia adalah anak buah Qin Shou. Apakah mereka akan bekerja sama dengan kita? Ini tidak perlu kamu khawatirkan. Setelah hari ini, dia akan patuh 100%. Kamu istirahatlah sejenak dengan pasukanmu. Besok kita bisa berangkat. Hamba akan melaksanakan perintah. Suami 2. Jika di antara kedua pasukan, ada mata-mata di antara para pemberontak, apakah mereka akan membocorkan rencana kita? Memang ada kemungkinan itu. Jadi rencana sebenarnya adalah, kita mengirimkan pasukan pengawal lembah lebih awal, untuk menyerang secara diam-diam Laiko. Biarkan tim perang rubah perak, juga menyusup lebih awal. Pada saat itu, kita akan bekerja sama dari dalam dan luar. Pasti akan mendapatkan hasil yang lebih baik dengan usaha yang lebih sedikit. Suamiku, rencana ini bisa dilaksanakan. Hanya tindakan penyergapan di Laiko. Terlalu berisiko. Jika suamiku memimpin tim secara langsung, bolehkah saya meminta guru dewa untuk membantu? Guru suci saya memiliki sifat yang aneh. Dia selalu berharap saya memiliki banyak keturunan. Jadi hanya jika saya menikahi istri baru, atau ketika istri sedang hamil, dia baru mau membantu. Asalkan menikahi istri dan mengambil selir, guru dewa bisa membantu. Juga tidak. Harus berbagi tempat tidur juga. Suamiku, tunggu sebentar. Xiao Zi sudah setuju. Bahkan jika orang lain setuju, tidak perlu datang ke tempat seperti ini. Itu, Xiao Zi, apakah kamu benar-benar bersedia? Ini berhubungan dengan urusan besar seumur hidupmu. Jika kamu benar-benar tidak mau, saya masih bisa memikirkan cara lain. Saya benar-benar bersedia. Grandmaster, kamu tampan, berani dan banyak akal. Xiao Zi sangat bersedia. Suamiku memiliki keberanian dan kecerdikan. Apakah guru dewa memberikan hadiah? Terdeteksi tuan rumah. Menjadi pasangan resmi dengan Guangzi. Anggota keluarga bertambah 1. Mendapatkan keterampilan ilahi memanggil angin dan hujan. Mendapatkan keterampilan ilahi pelindung emas. Mendapatkan kartu kontrak. Kenapa aku merasa gadis kecil ini menganggapku sebagai alat? Oh, sudah diberikan. Apa saja yang telah diberikan? Menelan. Cobalah tusuk aku dengan pedangmu. Ah, tusuk. Baik. Ini terlalu hebat. Ternyata bisa menahan senjata tajam. Gerakan ini diajarkan oleh guruku. Keterampilan ini disebut pelindung emas. Guruku juga memberiku keterampilan hebat lainnya. Disebut memanggil angin dan hujan. Ketika musuh mundur, aku bisa memanggil hujan deras. Saat itu, bisa menyelesaikan masalah minum bagi semua orang. Juga bisa menyelesaikan masalah penanaman tanaman. Suamiku, sangat bagus. Saya akan memimpin tim keluar besok. Peluang untuk merebut kota Guangro sekarang bisa mencapai 80%. Ling Gongzi, ada urusan apa dengan saya? Pertempuran akan segera dimulai. Aku merasa, Jenderal Qin sepertinya memiliki prasangka terhadap saya. Jika Ling Gongzi tidak ada urusan. Kalau begitu, saya pergi dulu ya. Berhenti. Ling Gongzi, katakan saja apa yang ingin Anda lakukan. Aku ingat, Gubernur Qin pernah di depan saya memberitahu Anda, harus setia kepada saya selama pertempuran. Karena saya sudah berjanji kepada kepala keluarga. Saya tidak akan ingkar janji. Tenang saja. Anda selama ini acuh tak acuh terhadap saya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda?
Lalu, bagaimana menurutmu? Kecuali jika Anda bersumpah, harus setia kepada saya selama pertempuran. Syarat untuk memicu kartu perjanjian adalah, harus ada seseorang yang membacakan sumpah. Panggung Qin. Kebetulan saya bisa mencoba kemampuan saya pada Anda. Lupakan. Kepala keluarga mengatakan orang ini masih berguna. Mari berpura-pura setuju dengan dia dulu. Lagi pula saya memiliki surat pribadi dari pejabat tinggi. Jika merugikan kepentingan 8.000 tentara keluarga Qin, saya bisa menghentikan pertempuran kapan saja. Saya, Qin Tai, berjanji di sini akan setia selama pertempuran. Tuan Lin. Kartu kontrak berhasil digunakan. Pelayan kontrak Qin Tai. Kepala keluarga. Ini adalah, selama dia bersumpah setia kepada saya, hanya bisa setia kepada saya. Jika Anda memiliki pikiran lain di hati Anda, maka akan seperti ini. Tidak menyangka kepala keluarga begitu sulit dipahami. Metode aneh seperti itu tidak dapat dipercaya. Sepertinya saya harus setia kepada kepala keluarga. Tuan Lin, ada instruksi apa? Kamu masih sama seperti sebelumnya. Jangan beritahu siapapun hubungan saya denganmu. Lalu di pihak Qin Shou, terus jaga komunikasi. Beritahu aku jika ada berita. Besok kamu dan Jenderal Lei berdua akan berpura-pura menyerang kota Guangzhou. Saya akan membawa sekelompok orang langsung menuju Laiko. Bawahan menerima perintah. Laporkan. Bagaimana keadaannya? Apakah Lei Tong masih memprovokasi di luar gerbang kota? Ya, Yang Mulia. Selain Lei Tong, ada satu jenderal besar lainnya. Bergantian di luar kota. Pertikaian kata-kata. Aneh. Kenapa mereka belum menyerang? Apakah tidak? Mereka takut karena banyak orang di kota kita. Tidak, tidak. Jika demikian, dia tidak akan datang ke sini. Dan aku mendengar, mereka meminjam 8.000 pasukan di kota kabupaten. Sekarang setidaknya ada 10.000 orang. 10.000 orang menyerang kita. Seharusnya ada peluang untuk menang. Apakah ini hanya serangan tipu? Jika ini adalah serangan tipu, maka apa tujuan sebenarnya mereka? Apa itu? Tidak baik. Mereka menargetkan Laiko. Cepat, tambahkan pasukan ke Laiko. Jika tidak, kita semua akan menjadi seperti kura-kura dalam tempurung. Lapor, lapor. Satu regu tentara kembali dari Laiko, mengatakan bahwa Lin Mo semalam berangkat malam-malam menuju Laiko, membawa lebih dari 1.000 orang merebut Laiko. Kecuali regu tentara yang kembali. Semua pasukan penjaga Laiko telah mereka bunuh. Cepat, segera siapkan barang-barang. Kirim aku keluar kota. Lapor. Tiba-tiba muncul di dalam kota. Banyak orang berpakaian hitam. Mereka memegang busur silang berulang. Bekerja sama dengan orang-orang di luar. Gerbang kota telah mereka serang dan hancurkan. Bantu aku berdiri. Melarikan diri. Cepat lari. Tidak ada yang mengurus mayat di dalam kota sebelumnya. Raja Guangzhou. Kepala keluarga. Pemberontak yang melarikan diri. Sudah seluruhnya dibunuh. Kepala keluarga. Laiko sekarang sudah menjadi orang-orang kita yang mengendalikan. Semua tenanglah. Pemberontak sudah kita usir. Mulai sekarang, aku, Lin Mo, akan menjadi Bupati Guangzhou. Saya akan membawa semua orang untuk hidup dengan baik. Saya sebelumnya sudah mendengar. Rakyat di lembah Nianzi bisa makan dengan kenyang. Terima kasih Bupati Lin telah menyelamatkan kami. Selanjutnya, saya akan menggunakan makanan dari dalam kabupaten untuk membantu para pengungsi. Jika ada di antara Anda yang terdampar di luar, teman dan keluarga, Kabupaten Guangzhou menyambut kedatangan mereka. Dan juga, tidak ada yang menangani mayat-mayat di dalam kota sebelumnya. Sudah menimbulkan wabah. Saya akan meminta dokter Kuang untuk memberikan pemeriksaan gratis. Mengobati wabah. Sangat baik. Sistem. Mengaktifkan kemampuan ilahi memanggil angin dan hujan. Hujan sudah turun. Akhirnya hujan turun. Hujan ini. Pasti ini adalah hujan yang dibawa oleh Bupati Lin. Bupati Lin adalah bupati yang luar biasa. Bupati. Bupati Dewa. Xiao Hi sudah mengirim orang untuk membersihkan. Yun Er, ibu mertua, arwah ayah mertua. Saya juga berharap Anda bisa hidup dengan kuat. Mulai sekarang, semuanya tergantung padaku. Menggantikan ayah mertua untuk merawat kalian. Untungnya saya bertemu denganmu. Tuan rumah. Orang-orang dari kota kabupaten telah tiba. Suami, kota Guangzhou baru saja ditaklukkan. Qin Shou datang untuk meminta orang. Datangnya tepat pada waktunya. Biarkan dia masuk. Ya. Tuan Timur. Datangnya sangat baik. Apakah kamu tahu? Musuh akan menyerang. Datang untuk membantu. Dua apa? Musuh akan menyerang. Iya. Saya mendapatkan informasi yang tepat. Musuh sedang berkumpul di luar. Seluruh Guangzhou dalam bahaya. Tuan Timur. Bisakah kamu membantu lagi? Saya bertanya pada Qin Taiso. Meminjam beberapa ribu orang.
masih butuh orang. Jika Guangro hilang, seluruh Kabupaten Wenshan akan tidak aman. Ai. Sebelumnya Bupati Lin berkata, selama bisa menaklukkan Guangro, segera mengembalikan tentara. Kini tentara belum dikembalikan. Bupati Lin lagi-lagi ingin meminjam tentara. Hanya khawatir bahwa gubernur sulit untuk menyetujui. Itu. Apa yang harus dilakukan menurut Tuan Dongfang? Bagaimana kalau begini? Pertama, biarkan Qintai memimpin pasukan kembali ke kabupaten. Itu juga bisa dianggap memberi gubernur penjelasan. Menurutmu bagaimana? Kemudian aku akan melaporkan lagi tentang invasi suku barbar. Aku percaya, gubernur pasti akan menambah pasukan. Menjaga Laiko. Saat ini, tentara barbar dapat menyerang Laiguan kapan saja. Kamu harus menarik pasukan besar sekarang. Kamu bukan mata-mata suku barbar, kan? Tidak, bukan aku. Panggil orang. Dongfang sudah dicurigai berhubungan dengan barbar. Tangkap dia dan masukkan ke penjara. Tunggu sampai saya mengetahui kebenarannya sebelum mengambil keputusan. Aku tidak. Linmo, kamu tidak bisa memperlakukanku seperti ini. Linmo, suamiku. Qin Shou sangat mengandalkan Dongfang Su. Apakah kamu benar-benar ingin mengurungnya? Apakah Qin Shou akan datang dengan pasukan untuk menuntut pertanggungjawaban? Justru karena itu, saya ingin menahannya. Orang tua ini sangat pandai merencanakan. Biarkan dia tetap di samping Qin Shou. Ini memang masalah. Mengenai Qin Shou, saya bahkan khawatir dia tidak datang untuk mengambil pasukan. Kamu, Linmo, menolak minum anggur yang baik, harus minum anggur yang buruk. Meminjam pasukanku tapi tidak mengembalikannya. Bahkan berani menahan penasihatku. Ayah, tenangkanlah kemarahanmu. Linmo hanyalah seorang petani desa. Tidak perlu marah karena orang seperti itu. Marah sampai sakit. Saya akan pergi menghitung pasukan sekarang. Saya ingin melihat. Dia hanya memiliki sedikit orang. Siapa yang memberinya keberanian? Ayah, Linmo memang sangat menjijikan. Tapi sekarang belum saatnya. Saat kita harus berkonfrontasi dengannya. Jika suku liar benar-benar menyerang, kita semua pergi ke Guangro. Kota kabupaten tidak akan dijadikan sasaran oleh orang-orang barbar? Jika kau berkata begitu, apakah saya harus menanggung penghinaan darinya? Ayah, Qin Shou masih berada di militer. Dia pasti tidak akan mengkhianati ayah. 8.000 orang itu tetap milik kita. Biarkan Linmo membantu selama 2 hari juga tidak masalah. Namun, penasihat militer, Linmo menahannya. Ayah, berikan saya 2.000 pasukan. Mengambil Tuan Dongfang kembali adalah baik. Maka saya akan memberikan 2.000 pasukan untukmu. Jika Linmo bersikap jujur, tidak masalah. Namun jika tidak jujur, menggantikan. Suamiku, tolong periksa denyut nadiku. Ada apa? Saat menyerang kota Guangro. Apakah kamu terluka? Apakah kamu terluka? Cobalah, maka kamu akan tahu. Wei Wei, kamu hamil. Haidku. Sudah 6 hari tidak datang. Sepertinya ini adalah. Apakah guru dewa akan memberikan hadiah? Mendeteksi bahwa istri tuan rumah, Ling Wei, hamil. Sudah dikonfirmasi bahwa ini adalah anak kandung tuan rumah. Hadiah bakat bela diri luar biasa untuk keturunan. Hadiah peta wilayah tertentu. Burung intelijen. 20.000 tael perak. Namun, guru berkata, anak kita akan memiliki bakat bela diri yang sangat kuat. Namun kali ini sistem. Kenapa memberikan begitu dermawan? Begitu banyak barang. Apakah anak Wei Wei ini? Apa yang membuatnya berbeda? Wei Wei memberikan tangannya padaku. Saya akan menambah sedikit lagi. Apakah ada masalah dengan anak? Anak tidak ada masalah. Itu kamu. Kamu hamil dengan bayi kembar. Kakak Wei hamil dengan bayi kembar. Yu King, jangan terlalu stres. Kamu dan Yun Er baru saja sembuh dari kedinginan di rahim. Tidak hamil secepat itu juga normal. Suamiku, tolong malam ini, datanglah ke kamarku untuk beristirahat. Yang mulia Bupati, Anda datang tepat waktu. Saat ini ada sekelompok orang yang tidak dikenal. Berkumpul di depan gerbang kota kita. Apakah kita perlu memperkuat pertahanan? Organisir pasukan. Panggil beberapa saudara untuk mengikutiku. Baik. Tuan muda, Anda lihat, Lin mungkin sudah ketakutan. Mengetahui kita akan datang. Maka dia menyambut Anda lebih awal di luar kota. Dia hanyalah ayahku. Hanya seekor anjing dari bawahannya. Anjing melihat tuannya. Tentu saja harus patuh. Aku akan menyuruh Lin datang dan menyambutku sekarang juga. Lin tuan muda kami sudah tiba. Kenapa kamu tidak segera pergi? Menyambut tuan besar. Beranikah kau memanggil Linmo seperti itu? Ini adalah tuan bupati kami. Jika kamu berani berkata kotor lagi, aku akan mencungkil matamu, memotong lidahmu. Ah, jangan tidak sopan. Ah, ternyata ini adalah tuan besar Qin. Ayo, kamu dan sang gubernur benar-benar orang baik, mengetahui bahwa Guangro dalam bahaya.
Membawa begitu banyak orang untuk mendukung. Li Ling. Itu. Membawa semua saudara. Masuk ke tenda untuk beristirahat. Siapkan makanan dan minuman yang baik. Menyambut mereka. Jangan sekali-kali mengabaikan mereka. Ya. Keluarga saya. Biarkan saya menyambut kalian dengan baik. Silakan ikut saya. Ayo, ayo, ayo. Silakan. Beberapa hari yang lalu. Datang untuk mencari Tuan Dongfangmu. Itulah mentor saya. Mendengar bahwa dia ditahan olehmu. Hari ini saya datang untuk menjemputnya. Oh, ternyata. Tuan Besar adalah murid Tuan Dongfang. Tuan Dongfang sangat memahami prinsip-prinsip besar. Mengatakan akan berjuang melawan orang barbar sampai akhir. Sekarang sudah pergi ke Laiko untuk menjaga. Tuan Dongfang selalu berhati-hati. Dia hanya bertanggung jawab untuk merencanakan strategi. Bagaimana mungkin dia pergi ke Sikou? Tempat yang begitu berbahaya. Jika Tuan Besar tidak percaya, besok saya akan menemani Anda pergi ke Laiko untuk menemuinya. Baiklah. Saya yakin kamu tidak berani menipuku. Hari ini, saya yakin kamu tidak berani menipuku. Besok pagi, saya kemudian mengantar Tuan Dongfang pulang. Tidak disangka, kalian mengirimkan 2000 pasukan lagi untuk saya. Mengingat hal ini, biarkan kalian mati dengan cepat. Siapa itu? Begitu pagi. Bangunkan tuan ini. Untuk apa? Barusan pengawal datang melapor. Dikatakan bahwa orang-orang barbar ditempatkan di luar Laiko. Mari kita pergi lebih awal. Sekalian melihat situasinya. Baiklah. Ayo pergi. Tuan Besar. Laiko berbahaya. Pasukanmu bisa pergi bersamaku. Agar bisa melindungimu dengan baik. Lao Yu. Pergi beritahu Jenderal Fang. Ikuti saya ke Laiko. Ya. Jenderal Fang. Tuan Besar Qin memang memahami prinsip-prinsip besar. Pagi-pagi sekali saya sudah menerima laporan pertempuran. Katanya pasukan suku liar datang menyerang. Dia sekarang memimpin pasukan besar ke sini. Melindungi rumah dan negara. Saya, Li Ling, mengagumi keberanian dan keteguhannya. Orang barbar ini benar-benar telah menyerang. Tentu saja. Jika tidak, mengapa kita datang ke Laiguan pagi-pagi sekali? Putra Besar Qin ini benar-benar punya keberanian. Jenderal Fang, jangan khawatir. Meskipun orang barbar itu kejam, selama ada satu orang bupati kita bisa mengalahkannya. Kita menjadi tentara adalah untuk melindungi rumah dan negara. Kami akan mengikuti kamu. Ayo pergi. Lin Mo, di mana Tuan Dongfang? Jangan terburu-buru, putra keempat. Saya akan mengantarmu untuk bertemu dengannya sekarang. Ah, Qin Tai, tolong aku. Lin Mo, kau anak yang bodoh. Qin Tai adalah pelayan keluarga Qin saya. Selama dia ada, dia tidak bisa membunuh saya. Qin Tai adalah pelayan keluarga Qin saya. Dia tidak bisa membunuh saya. Kamu. Yang mulia, sekarang semua rencana berkembang sesuai dengan yang kamu bayangkan. Informasi tentang invasi orang barbar ini. Mereka sangat percaya. Pertama, bersihkan bercak darah di tanah. Setengah jam kemudian, Qin Tai, kamu hanya perlu memberitahu Fang Qiong dan yang lainnya. Qin Guang sudah pergi. Yang mulia, suku barbar dalam 2 atau 3 hari. Mereka seharusnya tidak akan menyerang Laiguan. Lebih baik memanfaatkan kesempatan ini. Hancurkan Qin Shou terlebih dahulu. Agar dia tidak tahu setelah anaknya dibunuh. Beralih ke suku barbar. Jika dia benar-benar beralih ke suku barbar. Bukankah ini tepat? Memberikan kita kesempatan untuk menghukumnya? Mendeteksi istri dari tuan rumah. Lu Yun sedang hamil. Hadiah 10 unit busur penggulung berat. 1000 anak panah crossbow. Gambar pembuatan busur penggulung berat. Hadiah perluasan tambah garam secara acak sekali. Hadiah 10.000 tael perak. Ah, kalian jaga Laiko dengan baik. Sesuatu terjadi di rumah. Aku mau pulang. Jenderal Lei, apakah kamu masih meragukan Bupati? Semua keputusan yang dia buat sampai sekarang. Tidak ada yang pernah salah. Aku mendesah. Bisa bertemu dengan tuan yang baik seperti ini. Adalah keberuntungan kita di tengah kekacauan ini. Anda benar. Kemampuan yang mulia tidak bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mungkin dia adalah orang yang terpilih oleh takdir. Datang. Suamiku, bukankah kamu pergi ke Laiko? Kenapa tiba-tiba kembali? Ada apa, suamiku? Kenapa tiba-tiba memeriksa nadi saya? Yun Er, kamu hamil. Namun, waktunya masih singkat. Pola nadinya agak samar. Tapi guru dewa sudah memberi saya hadiah. Hal ini seharusnya hampir pasti. Sangat bagus. Aku hamil. Sangat bagus, sangat bagus. Selamat, Yun Jie. Ya, suamiku. Jadi Yun Jie sudah memilikinya. Saya juga pasti memilikinya. Cepat, tolong lihatkan padaku. Yu King, kamu belum hamil. Tapi jangan terlalu stres. Karena itu justru tidak baik untuk hamil. Mengerti? Tidak apa-apa, Yu King. Aku percaya. Kamu juga akan segera memilikinya. Lagi pula, anak kita. Bukankah itu juga anakmu? Suamiku, tolong datang malam ini. Ke kamarku. Benar-benar dianggap sebagai alat oleh para istri.
Yang mulia, orang yang pergi ke Guangzhou sudah kembali. Apakah ada kabar tentang King Guang? Lin Mo mengatakan, perbatasan barbar telah mengumpulkan puluhan ribu pasukan. Putra sulung sangat memahami prinsip-prinsip besar, memimpin pasukan untuk mendukung Lai Guan. Sungguh bingung. Bagaimana bisa tidak meminta izin kepada saya, melakukan hal bodoh seperti ini? Semalam saya bermimpi tentang yang tertua. Dia penuh dengan darah. Kedua tangan, menggenggam kepalanya sendiri datang mencariku. Yang mulia, khawatir bahwa putra keempat sudah menjadi korban dari bajingan Lin Mo. Jika yang tertua benar-benar pergi ke Laiko dengan Kintai, mungkin masih ada harapan. Yang mulia, manusia bisa berkhianat. Mungkin Kintai itu. Tidak mungkin. Bahkan jika kamu berkhianat, Kintai tidak akan berkhianat. Dia memang dibesarkan sejak kecil. Pembunuh yang sangat terlatih. Bahkan jika harus mati, dia tidak akan mengkhianati keluarga Qin saya. Jika Kintai dilindungi, putra sulung mungkin akan selamat. Tapi yang mulia, jika Laiko tidak bertahan, kita harus membuat rencana lain. Tapi begitu kita mengirim pasukan, pemberontak melakukan serangan mendadak. Apa yang harus kita lakukan? Jadi, kita harus mencari pelindung. Maksudmu adalah bekerja sama dengan tentara barbar? Tidak menyangka Qin Shou ini benar-benar memilih untuk bekerja sama dengan suku barbar. Jangan marah, kamu sedang hamil. Bukankah ini yang ingin kita lihat? Hasilnya? Untungnya sebelumnya kita menyuruh Zhao Liang bersembunyi di kota kabupaten. Sekarang dia bisa menyampaikan pesan. Besok, kita akan memberitahu Jenderal Fang tentang berita buruk ini. Dengan bantuan Kintai, 2000 pasukan ini tidak ada masalah. Nah, suamiku, apa rencanamu sekarang? Tentara barbar di luar gerbang. Mereka seharusnya akan menyerang dalam 2 hari ini. Pertahanan tidak menjadi masalah. Mengenai 5000 pasukan yang dibawa Chen Zhuo dari kota kabupaten, lebih baik kita biarkan Kintai berpura-pura menyambut dengan ramah. 4. Biarkan dia lengah. Setelah membunuhnya, kita buat bukti bahwa dia berkolusi dengan barbar. Dengan reputasi Kintai di angkatan bersenjata Qin, menaklukkan 5000 pasukan itu seharusnya tidak sulit. Ini benar-benar rencana yang sangat baik. Aku benar-benar menikahi seorang perempuan Zhuge Liang. Suami, kamu bercanda lagi. Suami, ini adalah sup yang dibuat di rumah. Biarkan Shan Mao melayanimu minum. Shan Mao, kamu, ini, Tuan. Pemimpin Ling berkata, kamu sekarang perlu seseorang untuk merawatmu. Aku akan menawarkan diri. Jika Tuan merasa tidak puas, maka aku akan pergi sekarang. Siapa yang bilang aku tidak puas? Mendeteksi anggota keluarga tuan rumah 1. Hadiah ruang pribadi digandakan. 3000 tentara tanpa ketentuan. Jenderal Fang sudah mengetahui tentang Qin Shou yang berpihak. Semua menyatakan bersedia mengikuti kita. Tuan, pertempuran hari ini sangat menyenangkan. 10 alat pembunuh berat yang kamu atur. Alat pembunuh berat. Setelah jatuh, orang-orang barbar di sekitar seperti jatuh ke dalam penggiling daging. Dipotong menjadi beberapa bagian. Sisa barbar melarikan diri dengan ketakutan. Tujuan kita adalah kemenangan. Setelah pertempuran yang mengerikan ini, suku barbar pasti tidak akan memiliki niat untuk mengintip lagi. Saat ini, platform Qin seharusnya sudah bertemu dengan Chen Zhuo. HMPH. Seperti Chen Zhuo ini. Berpihak pada suku asing. Seharusnya dihukum di tempat. Dia pasti akan mati hari ini. Hanya tidak ingin membunuh sesama. Kami akan menangkap Chen Zhuo. Setelah beberapa pemimpin pencuri, tentara lainnya, kita tidak perlu menyusahkan mereka. Jenderal Chen, Hakim Lin ada di tenda. Silakan. Para jenderal penjaga gerbang. Ini adalah pedang perintah dari Tuan. Pedang ini seolah Tuan hadir sendiri. Kalian, belum juga cepat-cepat berlutut dan dengarkan perintah. HMPH. Kami adalah jenderal di depan barisan. Jika sebuah dekret kekaisaran tiba, kami hanya perlu menyambut dengan hormat. Seorang tuan kecil, sampai-sampai memaksa kami berlutut untuk mendengarkan perintah. Tentara yang bahkan tidak bisa menjaga perbatasan. Ingin membangkang tidak berhasil. Ini adalah surat penunjukan yang diberikan oleh pejabat daerah. Mulai saat ini, aku, Chen Zhuo, adalah penjaga Laiko. Kalian semua harus mematuhi perintah saya. Seperti Chen Zhuo ini, kamu datang terlambat. Lai Guang sekarang sudah tidak membutuhkanmu lagi. Kamu sedang bicara omong kosong. Kamu sedang bicara omong kosong. Apa maksudnya sudah tidak membutuhkan saya lagi? Kami telah di bawah pimpinan Bupati Lin. Mengalahkan pasukan barbar. Sekarang kamu datang. Selain merebut prestasi, apalagi yang bisa kamu lakukan? Ini tidak mungkin. Apakah barbar begitu mudah untuk dikalahkan? Mereka jelas-jelas bilang. Jenderal Chen mendengar bahwa barbar mengalami kekalahan besar. Sepertinya dia agak kecewa. Tidak ada
Saya hanya tidak menyangka. Barbar begitu mudah dijatuhkan. Meskipun Barbar telah dipukul mundur. Perintah prefek. Kalian tetap harus mematuhi. Mulai sekarang, saya adalah Jenderal Laiko. Dan akan. Kalian serahkan simbol militer. Untuk menyatukan. Dengarkan perintah saya. Linmo, apa yang ingin kamu lakukan? Ini adalah pedang Tuan. Linmo, kamu sangat berani. Berani merebut pedang perintah Tuan. Jenderal, Linmo melanggar perintah atas. Setara dengan pemberontakan. Mohon para jenderal untuk menangkap bajingan ini bersama-sama. Saya meminta prefek untuk merekomendasikan kalian semua berdasarkan prestasi. Kintai, cepat tangkap Linmo untukku. Surat-suratmu yang berhubungan dengan barbar sudah jatuh ke tangan saya. Apakah menurutmu semua orang akan mendengarkan kata-kata pengkhianat? Kamu menuduh tanpa bukti, tidak tahu hidup atau mati. Maka gunakan dirimu untuk mengorbankan pedang pejabat ini. Pegang pedang pejabat ini. Beritahu 5.000 tentara di luar yang ingin membalas dendam untuk pengkhianat. Mari mati bersama. Yang ingin mempertahankan negara, silakan tinggal. Ya. Kami bersedia mengabdi kepada Tuan Lin. Sama sekali tidak ada ketidaksetiaan. Adik kedua, akhirnya kamu kembali. Dong Fangsu, kakakmu masih ada bersama Chen Zuo. Telah pergi ke Guangzhou selama lebih dari setengah bulan. Tidak ada kabar sama sekali. Kamu bilang, mereka sebenarnya sedang melakukan apa? Ayah, jangan terburu-buru. Saya sudah mendengar tentang hal ini. Saya menduga mereka semua telah dibunuh. Platform Qin 29. Memimpin 8.000 orang. Kakakmu 2.000 orang. Masih ada Chen Zuo dengan 5.000 pasukan. Apakah mereka semua berpihak kepada Linmo? Semua totalnya. Linmo sudah memiliki lebih dari 20.000 orang. Ini sudah lebih dari cukup untuk menyerang kota kabupaten. Jika platform Qin Chen Zuo, kakak, orang-orang ini, semua telah dibunuh oleh Linmo, kita masih bisa meminta bantuan kepada Gubernur Jiang untuk membantu mengambil kembali kekuasaan militer. 3 raja mengepung Kabupaten Shu. 100.000 tentara mengepung. Gubernur Jiang mana ada tenaga untuk mengurus kita? Justru karena gubernur sekarang membutuhkan tentara. Asalkan ayah mengirim pesan ke sana, mengatakan bahwa kekuasaan militer di Wenshan telah jatuh ke tangan Linmo. Linmo bersikap otoriter dan bertindak sendiri, tidak mematuhi perintah di wilayah. Mencurigakan ingin merencanakan sesuatu yang tidak baik. Jadi begitu, asalkan diberikan kepada Linmo, menjatuhkan cap sebagai pemberontak. Dengan begitu, para jenderal setia kepada istana seperti Lei Tong pasti tidak akan mendukungnya lagi. Selanjutnya kita tunggu Kabupaten Shu mengeluarkan pengumuman. Saat itu kita akan membantu mendorong. Dengan cara ini rakyat tidak akan mempercayai Linmo lagi. Kabupaten Wenshan masih milik keluarga King kami. Mau masuk ya silakan saja. Suami, atau, bisakah kamu memeriksa nadi saya lagi? Bukankah saya baru saja memeriksa kamu kemarin? Ayolah, coba lagi. Mungkin hari ini aku sudah punya. Mendeteksi istri tuan rumah. Wang Yuking hamil. Hadiah perpustakaan sastra. Hadiah peternakan 100 MU. Jalur peternakan. Hadiah 50.000 tael perak. Kamu sudah punya. Suami. Kamu hanya menyentuhnya sedikit. Kamu terlalu asal-asalan. Tidak perlu kamu berpura-pura membujukku. Bagaimana bisa membujukmu tentang punya anak? 10 bulan kemudian. Kamu tidak bisa melahirkan anak. Kamu masih harus meminta anak dariku. HMPH. Tahu kamu masih sengaja menggoda aku bilang sudah punya. Aku benar-benar sudah punya. Aku sudah punya anak. Aku sudah punya anak. Berlari pelan-pelan. Tuan, Gubernur Rizhou mengirimkan perintah ke setiap kabupaten. Mengatakan bahwa Anda memegang pasukan dengan berat hati. Tidak mematuhi pengendalian. Bahkan mengatakan bahwa Anda mencelakai rakyat. Kata-kata sesat yang menyesatkan orang banyak. Saat ini tidak ada pengungsi yang berpihak pada kabupaten kami. Kabupaten lain juga mengambil tindakan pencegahan. Ingin merusak reputasi. Pasti ini adalah ide dari Qin Shou si penjahat. Karena kami adalah yang pertama ditinggalkan oleh istana. Jadi langkah kita selanjutnya akan lebih mudah. Li Ling, kamu adalah yang pertama bersamaku. Aku sangat percaya padamu. Besok, kerjasamalah denganku. Li Ling mengerti. HMPH. Pejabat tidak membedakan yang benar dan salah. Maka semua akan diumumkan. Tidak hanya mencopot posisi tuan, tapi juga mencemarkan nama kita sebagai pemberontak. Ini benar-benar sangat bodoh. Bukankah begitu? Jika bukan karena tuan mengusir suku barbar, wilayah Wenshan sudah lama jatuh. Istana ini sudah tidak bisa diselamatkan. Perasaan kalian semua sama seperti perasaanku. Sekarang, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Jika semua kekuasaan militer dikembalikan ke istana, nyawa kita belum tentu bisa diselamatkan. Semua, dengarkan aku sebentar. Semua, dengarkan aku sebentar. Berdasarkan situasi saat ini, dinasti Daqian sudah terlanjur parah.
dan berbagai tuan tanah feodal. Hanya orang-orang biasa yang tidak berbakat, sulit untuk meneruskan pemerintahan besar. Mereka hanya akan membuat dunia ini menjadi semakin kacau, merusak nasib negara kita di 9 provinsi. Lebih baik, kita memanfaatkan kesempatan ini. Tuan, pergi ke sekolah. Anda memimpin kami, mendirikan dinasti baru. Saya tahu apa yang Anda takutkan. Kalian takut akan nyawa keluarga. Takut akan topi pengkhianat di atas kepala ini. Tapi semua orang, pikirkanlah. Saat ini, kita selain mengikuti Qin Shou. Apakah ada pilihan lain? Dapatkah kita melepaskan topi pengkhianat ini? Qin Shou adalah penjahat yang jahat. Jika saya mati, saya tidak akan pernah mengabdi padanya. Jadi, Tuan adalah pilihan terbaik kita. Dalam 5 tahun, kita adalah pengkhianat. Setelah 5 tahun, kita akan menjadi pahlawan pendiri negara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Liling. Segera menghilangkan kerusuhan internal. Ini menguntungkan rakyat. Saya percaya bahwa Tuhan bukanlah orang jahat. Dia akan memimpin rakyat hidup dengan baik. Untuk masyarakat, aku Lei Tong, bersedia memikul nama pengkhianat ini. Dengan bantuan kalian semua, saya bersedia mencoba. Lei Tong, dalam 3 hari, membangun menara sinyal di kamp militer. Yang terhormat, saya patuh pada perintah. Li Ling, saya akan menulis pengumuman semalam suntuk. Setelah kalian berdua menyalin, kirimkan dengan cepat ke setiap desa dan kabupaten di Wenshan. Ya. 3 hari kemudian, saya memohon kepada dewa untuk memberikan kekuasaan raja. Hukuman resmi. Dinasti yang bobrok. Pemberontakan di seluruh dunia. HMPH. Berpura-pura menjadi dewa. Lihat bagaimana saya akan membongkar kedokmu. Hantu tua. Apakah kamu yakin tidak ada masalah? Tenang saja, Tuan Muda kedua. Ketika saya berpura-pura menjadi dewa, dia masih mengenakan celana terbuka. Di dunia ini belum ada cara apapun yang bisa menipu mata saya, hantu tua. Saat itu, kita akan melihat penampilanmu. Lin Mo, kali ini saya pasti akan membuatmu kehilangan muka. Kehormatan hilang sepenuhnya. Tuan, itu adalah putra kedua Qin Shou. Juga tersembunyi di antara orang-orang. Perhatikan dia baik-baik. Jangan biarkan dia melarikan diri. Para rakyat sekalian, di tengah kekacauan ini, setiap orang hanya ingin selamat. Namun, karena pemerintah yang tidak berperi kemanusiaan, menganggap rakyat sebagai alat. Hari ini, saya, Lin Mo, berada di sini. Mohon kepada dewa untuk memberikan kekuasaan raja. Jika langit setuju, maka turunkanlah hujan yang menyegarkan. Lalu aku, Lin Mo, akan secara resmi menghukum dinasti yang bobrok. Semua orang jangan percaya pada kata-kata orang jahat. Itu dia. Sudah menjadi pengkhianat yang diumumkan oleh istana. Setiap orang berhak untuk membunuhnya. Tetapi Bupati Lin benar-benar meminta kepada langit hujan yang menyegarkan. Hanya saja itu adalah sihir penipuan. Hantu tua, apa kamu tidak setuju? Hantu tua, bicaralah. Ini bukan sihir. Jika ini bukan sihir, lalu apa? Apakah mungkin dia Lin Mo benar-benar bisa memanggil petir dan hujan salju? Cepat beritahu semua orang. Ini sihir apa? Hati-hati dengan nyawa istri dan anakmu. Dia tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu, biar aku yang berbicara. Dia tidak bisa mengatakannya. Kalau begitu, biar aku yang berbicara. Karena ini sama sekali bukan sihir. Ini adalah kehendak langit. Sesuai dengan kata-katamu. Mengapa kehendak langit tidak turun padaku? Justru turun padamu? Tidak turun padaku. Apakah turun pada yang mengabaikan nyawa manusia? Apakah akan turun pada pasukan pemberontak yang kejam dan haus darah? Atau akan turun pada mereka yang mencelakai rakyat? Di tubuh kalian, keluarga Qin. Kau tahu siapa aku? Tentu saja tahu. Putra kedua Qin. Langit juga berkata, yang berikutnya akan dihancurkan. Adalah keluarga Qin kalian. Kau bicara omong kosong. Jika putra kedua Qin tidak percaya, maka buka matamu dan lihat dengan baik. Langit berkata akan menurunkan hujan yang menyuburkan. Untuk membersihkan para penjahat di dunia. Hujan telah turun. Semakin deras. Utusan ilahi Rajahan, melawan atas nama langit. Utusan ilahi Rajahan, melawan atas nama langit. Mulai hari ini, semua orang adalah warga besar Han. Tidak perlu lagi menerima penindasan dari dinasti yang membusuk. Saya dengan ini berjanji, pasti akan membuat semua orang memiliki pakaian dan makanan berlimpah. Qin Tai, kau tidak mati. Apa yang kau lakukan ini? Qin Tai, jangan lupa, kau adalah anjing yang dipelihara oleh keluarga Qin kami. Kenali siapa sebenarnya tuanmu. Dia pasti datang untuk mencari masalah dengan Han Wang. Tidak boleh membiarkannya pergi. Qin Shou memiliki dosa yang sangat besar. Anaknya juga bukan orang baik. Penentang takdir akan binasa dua. Hari ini saya memberi kamu kesempatan. Pergi bunuh pengkhianat Lin Mo. Minta maaf kepada ayahku. Jika tidak, pasti akan membuatmu mati tanpa tempat bersemayam. Putra kedua, kamu seharusnya mendengarkan saya. Yang mengikuti kehendak langit akan makmur. Yang melawan langit akan mati dua. Apa maksudmu? Han Wang mengikuti kehendak langit untuk mengusir pencuri. Apa salahnya saya berpihak pada kebenaran? Justru kalian, keluarga Qin. Selama bertahun-tahun, kejahatan kalian sudah melimpah.
Sudah saatnya untuk menyelesaikannya. Apakah kamu benar-benar berpikir Lin mau mengandalkan trik-trik ini? Menghasut beberapa orang bodoh yang tidak tahu. Apakah itu bisa menimbulkan gelombang? Hari ini saya memberi kamu kesempatan. Jika kamu tidak tahu berterima kasih, itu sudah cukup. Apakah kamu masih ingin membunuhku? Bunuh saja. Jika berani, bunuh aku. Kintai, putra kedua adalah tamu. Kamu harus memenuhi permintaan tamu. Pergi bunuh pembangkang Lin Mo. Sekarang kamu tahu rasa takut. Jika bukan karena ayahku yang mengangkatmu, pinjamkan aku pasukanmu. Kau masih terkurung di lembah Nianzi. Di dalam sudut pegunungan itu, jadi, segera ambil pasukan ayahku. Karena dia adalah tamu. Permintaan tamu. Tentu saja aku harus memenuhinya. Kembali dan beritahu Qin Shou. 2 hari lagi, aku akan menjalankan misi atas nama langit. Biarkan dia membersihkan lehernya. Siap-siap untuk menerima hukuman. Raja Han sangat perkasa. Laporan. Ada masalah besar. Pengintai Guangzhou datang membawa kabar. Lin Mo si pengkhianat telah memimpin 15.000 tentara besar menuju kota kabupaten dengan niat membunuh. Diperkirakan besok pagi akan membunuh hingga ke bawah kota. Apa? Lin Mo mengklaim sebagai raja dalam waktu kurang dari 3 hari. Dia sudah memimpin pasukan untuk menyerang. Tuan, apa yang harus kita lakukan? Lin Mo, membunuh 2 putraku. Jika aku melarikan diri, bagaimana aku bisa hidup setelah itu? Kalian tenang saja. Aku sudah menulis surat kepada bupati terdekat. Mereka akan mengirim pasukan untuk membantuku. Tapi pasukan bantuan ini tidak akan tiba dalam waktu dekat. Begini, besok kau kumpulkan semua tentara. Kirim untuk menjaga tembok kota. Dalam seni perang dikatakan, dengan semangat yang membara. Jika terus-menerus, akan habis. 3 kali, akan punah. Selama kita dapat bertahan dari 2 serangan pertama, pemberontak melihat situasi tidak menguntungkan. Pasti akan mundur dengan sendirinya. Tuan, ini semua adalah barang yang tidak berguna. Kenapa Anda tidak pergi bertempur di gerbang kota? Datang ke sini untuk apa? Tuan, penggunaan pasukan oleh Lin Mo sangat berbahaya dan kejam. Memiliki banyak senjata dan alat yang hebat. Tentara di atas tembok kota sudah separuh mati dan terluka. Kita tidak bisa mengalahkan mereka. Bahkan tidak mampu bertahan selama 2 jam. Apa yang harus kita lakukan? Gubernur, aku punya cara. Hanya saja saya perlu meminjam sesuatu dari Anda. Apa? Saya ingin meminjam kepala Anda untuk digunakan. Kamu adalah Lin Mo. Cepat bunuh dia. Kota Praja Hanwang adalah dewa yang turun ke bumi. Saya bersedia melayani seperti anjing dan kuda. Oh, itu adalah usaha yang kecil. Lin Mo, jangan lupakan. Siapa yang meminjamkan pasukan kepada Anda pada awalnya, sehingga Anda dapat mempertahankan Laiko. Jika Anda tidak berterima kasih, itu sudah cukup. Kenapa masih membalas budi dengan kebencian? Apakah kamu adalah orang yang mereka bicarakan? Kau tidak takut dicemooh oleh seluruh dunia? Aku takut. Tentu saja aku takut. Itu bagus. Aku takut pada rakyat yang kau cederai. Mengatakan bahwa aku membunuhmu dengan lambat. Kau. Raja Han bijaksana. Pejabat rendahan seperti Qin Shou, orang picik, sudah lama ingin menghilangkan bahaya bagi rakyat. Jadi aku terus mengumpulkan bukti kesalahan Qin Shou. Hari ini, jika Han Wang mengungkapkan bukti ini ke publik, pasti akan mendapatkan dukungan dari seluruh kota, bahkan dari seluruh rakyat. Kau memang orang yang berbakat. Cepat buka pintu. Biarkan pasukanku masuk. Apa kamu adalah orang yang mereka bicarakan? Utusan ilahi Raja Han. Qin Shou sudah aku bunuh. Kau bisa pergi. Saya tidak akan pergi lagi. Aku adalah putri dari Amerika Selatan, tapi negaraku sudah tidak ada. Kau adalah wakil dewa. Dapatkah kau menampungku? Aku bersedia memberikan segalanya untukmu. Aku belum dinodai. Dia baru saja merampas diriku. Kau langsung membunuhnya. Kau adalah penyelamatku. Kau benar-benar ingin mengikutiku? Gaya bersedia melayani Han Wang. Melapor kepada Tuan. Kami tidak banyak berperang. Pengawal Qin Shou. Buka gerbang kota. Biarkan kami masuk. Qin Shou bajingan. Selama bertahun-tahun, semua orang telah menderita di bawah pejabat korup yang dipimpin oleh Qin Shou. Penindasan dan eksploitasi oleh pejabat yang kotor. Tetapi sekarang semua orang tidak perlu takut lagi. Karena Qin Shou, bajingan, sudah saya bunuh. Langit melihat. Raja Han bijaksana. Mulai hari ini, semua orang adalah anak-anak Han. Kita, dinasti Han. Selama 10 tahun ke depan tidak akan memungut pajak. Raja Han bijaksana. Kehormatan ini milik saya.
Itu juga milik semua orang. Kintai, Anda menugaskan para perajin di kota untuk membuat plakat baru. Mulai sekarang, pemerintahan daerah akan menjadi kediaman Han Wang. Ya, kalian harus menyebarkan peraturan Guangro ke Kabupaten Wenshan dan menyebarkannya ke setiap kota kabupaten. Ya, Tuan, beberapa istri Guangro bergantung padamu untuk mengawal mereka. Saya akan mengawal mereka dengan kecepatan tertinggi. Mengantar istri Han Wang kembali ke rumah. Tidak perlu terlalu cepat. Jalanan bergelombang. Mereka semua sedang hamil. Ya, saya akan memastikan tugas ini selesai. Wah, ini adalah kediaman baru kakak ipar. Kakak ipar jahat. Janji 1 bulan kembali ke Guangro. Juga tidak kembali. Sekarang kami sudah datang. Juga tidak datang menjemput kami. Miao miao. Jangan bersikap tidak sopan kepada suami. Sudahlah, Hime. Biarkan dia pergi. Gadis ini memang. Perutku. Ada apa denganmu? Aku pikir aku akan merasakan kontraksi. Kenapa belum ada tanda-tanda? Jangan khawatir. Saya mendengar Nyonya Lu berkata, ketika dia melahirkan Yunmei. Memakan waktu 4 jam. Sudah lama sekali. Kalau begitu, saya akan masuk dan melihat. Lagi pula saya adalah seorang dokter. Tuan, Nyonya Lu berpesan kepada saya. Harus menghentikanmu. Tidak bisa, saya tidak bisa memikirkan itu. Sudah melahirkan, sudah melahirkan. Hiji sudah melahirkan. Itu adalah seorang putri kecil. Ibu dan anak selamat. Sangat baik. Sekarang, aku sudah menjadi bibi. Terima kasih atas kerja keras semua. Saya sudah memutuskan. Nama anak ini adalah Lim Bailing. Perintahkan. Seluruh rumah akan mendapatkan hadiah. Nama ini bagus. Aduh. Yun Er. Yun Er. Perutku sangat sakit. Yun Er. Kamu masih punya 1 bulan sampai tanggal lahir. Jangan-jangan kamu akan melahirkan lebih awal. Aku juga tidak tahu. Perutku benar-benar sangat sakit. Rasanya seperti tertekan ke bawah. Xiao Zi. Cepat panggil dukun bayi dan pelayan. Siapkan ruang bersalin kedua. Saya sudah memulainya juga. Siapkan 2 ruang bersalin lagi. Saya juga akan membantu adik Xiao Zi. Kenapa semua berkumpul di sini? Suami. Aku. Saya pikir saya akan segera melahirkan. Ah. Aku. Kakak ipar. Sudah lahir, sudah lahir. Ratu Yun telah melahirkan seorang putra. Ini adalah putra pertamaku. Juga merupakan pangeran pertama dari dinasti Han. Menamai Lin Junzhao. Raja. Ratu Wei telah melahirkan sepasang anak kembar naga dan phoenix. Aku sebelumnya tahu itu adalah anak kembar. Tidak kusangka itu adalah kembar naga dan phoenix. Maka mereka diberi nama Lin Zhenxiao dan Lin Qingyue. Melaporkan kepada Raja. Ratu King baru saja melahirkan. Itu adalah seorang putra. Terima kasih, Yu King, atas kerja kerasmu. Anak itu akan dipanggil Lin Zhenting. Selamat kepada Tuan. Anggota keluarga bertambah 5. Hadiah pertama. 300.000 batu makanan. 5.000 gulungan sutra halus. Hadiah kedua. Pasukan Lin 1.000 sayap. Kekuatan semuanya berada di tahap super akhir. Dilengkapi dengan perlengkapan armor. Setia tanpa ragu. Ada apa? Miao miao, kakak ipar. Saya juga ingin memiliki seorang anak. Ayo. Tuan, ada kabar dari wilayah Jingzhou. Mengatakan ingin berpihak kepada Anda. Wilayah Jingzhou dibagi oleh beberapa raja kecil. Raja pembangkang membagi. Gubernur wilayah Jingzhou juga hanya ada namanya. Dia memang cerdas. Tahu bahwa pemerintah tidak dapat diandalkan. Mencari kesempatan untuk bergabung dengan kita. Ini ingin membuat kita membela dia. Jadi maksud Tuan adalah, tentu saja harus menerima kesetiaan. Saya masih ingin memberinya. Mengirim uang, orang, dan makanan. Saya ingin semua orang tahu. Menghormati saya hanya membawa keuntungan. Tuan, saya sudah kembali. Apakah pertempuran ini berjalan lancar? Sangat lancar. Wilayah Shu sudah ditaklukkan. 3 jalur pasukan pemberontak telah diusir. Untungnya Tuan memberikan saya busur pemangsa. Dan tentara udang. Tuan, bawahan merasa. Waktu sudah matang. Mohon Tuan untuk mengambil kesempatan ini dan menjadi kaisar. Kesombongan Dakian telah kehilangan jalan. Perang berkecamuk di mana-mana. Rakyat menderita. Saya awalnya adalah seorang rakyat biasa. Karena tidak tahan melihat rakyat terjerumus. Maka saya bangkit untuk mengangkat senjata. Mengalahkan semua penjahat. Kini saya menerima kehendak langit. Menuruti hati rakyat. Mengadakan ritual kepada langit dan bumi. Segera menduduki tahta kaisar. Menetapkan nama negara sebagai Han. Jianyuan Yan Huang. Mengangkat keluarga Lu sebagai permaisuri. Mengangkat keluarga Qin, Ling, keluarga Wang sebagai selir Qin. Mengangkat keluarga Xiao Qin, keluarga Kuang, Gaya menjadi permaisuri. Hiduplah kaisar kami.
selamanya hidup,